saya akan menjelaskan materi tentang proposal. Proposal adalah suatu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, yakni proyek itu belum disetujui oleh pemimpin proyek. Tujuan dari proposal adalah untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Proposal juga sering dibuat untuk permohonan dana atau sponsorship melalui kerjasama dengan pihak lain. Fungsi dari proposal yaitu: yang pertama, di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Kedua, di bidang usaha atau bisnis, proposal berfungsi sebagai gambaran dari proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Yang keempat, proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Jenis-jenis proposal. Pertama, proposal kegiatan. Merupakan proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Isi proposal ini adalah pengajuan rencana kegiatan baik bersifat individu maupun kelompok. Misalnya pentas seni dan budaya. Proposal kegiatan ini sekaligus untuk pengajuan permohonan dana dari pihak tertentu, dan sebagai kompensasi penyelenggaraan kegiatan akan menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi donatur, contohnya space iklan. Yang kedua, proposal bisnis adalah proposal yang berhubungan dengan dunia bisnis, baik perorangan maupun kelompok. Contohnya proposal pendirian suatu usaha, proposal kerjasama, dan lain-lain. Ketiga, proposal penelitian. Proposal ini biasanya digunakan pada bidang akademisi. Contohnya proposal penelitian skripsi, tesis, dan lain-lain. Proposal ini dibuat sebagai pengajuan kegiatan penelitian. Yang keempat, proposal proyek. Proposal ini umumnya dipakai pada dunia bisnis, di mana isi proposal tersebut tentang rangkaian kegiatan. Contohnya proposal suatu proyek pembangunan. Bentuk-bentuk proposal. Pertama, proposal formal dilengkapi dengan 3 bagian utama, yaitu pendahuluan yang isinya terdapat sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan lembar pengesahan. Berikutnya isi proposal, yang isinya terdapat latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan panitia, waktu, dan biaya. Dan terakhir, data lengkap proposal, yang isinya terdapat lampiran, tabel, daftar pustaka, dan lain-lain. Proposal formal ditunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga di Indonesia. Kedua, proposal semi-formal ditunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak terlalu formal dan bisa dilaksanakan oleh orang-orang di luar instansi atau lembaga. Tidak selengkap proposal formal, namun masih baku dan terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Ketiga, proposal non-formal adalah proposal yang tidak selengkap proposal formal dan biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat dan harus mengandung masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Unsur-unsur proposal. Yang pertama, unsur dalam proposal penelitian adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, asumsi penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, dan definisi operasional. Kedua, unsur dalam proposal kegiatan ada judul proposal, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan, dan kontribusi kegiatan, tinjauan pustaka, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran, dan daftar pustaka. Adapun ciri-ciri dari proposal yaitu berisi ringkasan dari kegiatan yang akan dilaksanakan, isinya singkat, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan, berisi tujuan-tujuan dan latar belakang acara, dan berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada pihak tertentu. Struktur dari proposal ada sampul, latar belakang, nama kegiatan, tema,
tujuan, jenis kegiatan atau acara kegiatan, sarana promosi, estimasi anggaran, penutup, dan susunan kepanitiaan. Sistematika penulisan proposal penelitian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, asumsi penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan daftar pustaka. Sistematika penulisan proposal kegiatan yaitu latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan, target kegiatan, manfaat kegiatan, jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, struktur panitia pelaksana, anggaran dana kegiatan, dan penutup. Kaidah kebahasaan proposal. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Ketiga, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Keempat, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Kelima, menggunakan kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan. Dan terakhir, yang keenam, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Manfaat dari proposal yaitu menjadikan rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut, untuk meyakini para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan.